Di awal topik ini saya sudah sampaikan bahwa baik di level selular maupun tubuh organisme, lingkungan internal itu dipelihara dalam kondisi homeostasis. Kalau di dalam tubuh misalnya, hormon itu dijaga pada kadar yang tertentu. Ion-ion juga dijaga pada kadar yang tertentu. Meskipun tidak menunjuk pada satu titik begitu, tetapi ada di dalam kisaran yang terbatas. Nah, demikian juga di dalam sel. Ion-ion di dalam sel, dalam hal ini kita lihat ion-ion utama yang ada di dalam sel, yaitu potasium, sodium, Cl- dan Ca2+ atau ion kalsium, itu pada umumnya dipelihara dalam kisaran tertentu di dalam sel. Nah, bukan berarti dia harus sama dengan yang ada di luar. Ya, kita lihat dulu. Yang pertama adalah ion K+ atau potasium. Kita lihat di dalam sel, dalam hal ini akson atau neuron, dan yang ada di ekstrasel, ya, di dalam darah. Potasium itu di dalam akson 400 milimol, di darah 20. Coba dibandingkan juga dengan di sel mamalia pada umumnya dengan ekstrasel, dalam hal ini darah. Di dalam sel 139 milimol, di darah 4 milimol. Nah, jadi pada umumnya potasium itu memang dipelihara pada kadar yang lebih besar di dalam sel dibandingkan di ekstrasel. Sodium, ya, coba kita lihat, ya, di akson dia di dalam sel lebih rendah. Di sel mamalia pada umumnya di dalam sel juga lebih rendah. Jadi kadar sodium itu pada umumnya dipelihara di dalam sel lebih rendah kadarnya dibandingkan di luar sel. Sedangkan Cl- kita lihat lebih tinggi di luar sel dibandingkan di dalam. Jadi di dalam dipelihara lebih rendah. Kemudian Ca2+ demikian juga di ekstrasel pada umumnya lebih tinggi dibandingkan di dalam sel. Jadi kalau secara umum kita bandingkan ion potasium, ion sodium, ion klorida, kemudian ion kalsium, itu yang dipelihara kadarnya lebih tinggi dibandingkan ekstrasel itu adalah ion potasium. Sedangkan sodium, klorida atau Cl- dan Ca2+ itu di dalam sel dipelihara lebih rendah dibandingkan di luar. Nah, ion kalsium itu tersimpan dalam kadar tinggi di retikulum sarkoplasmik. Jadi, kadar ion kalsium di dalam retikulum sarkoplasmik dibandingkan di sitosul itu lebih tinggi di retikulum sarkoplasmik dibandingkan di sitosul. Nah, demikian juga kadar ion atau molekul dalam organel mempunyai lingkungan yang khas. Contohnya saja misalnya kadar H+ di lisosom itu 100 sampai 1000 kali kadar yang ada di sitosul. Coba kita kembali lagi ke 4 ion utama tadi. Potasium, sodium, Cl- kemudian Ca2+. Nah, kalau potasium itu di dalam sel lebih tinggi dibandingkan di luar sel kadarnya, maka transport potasium ke luar sel itu merupakan transport pasif. Tetapi sebaliknya, transport potasium dari luar ke dalam itu merupakan transport aktif karena melawan gradien kadar. Nah, kalau sodium, Cl- kemudian Ca2+, kalau dia ditransport ke luar sel, berarti melawan gradien kadar. Jadi transportnya adalah transport aktif. Sebaliknya, kalau ditransport ke dalam sel, itu adalah transport pasif. Ya, kita ingat bahwa protein channel itu hanya memfasilitasi transport pasif. Sedangkan protein carrier itu memfasilitasi baik transport pasif maupun transport aktif. Jadi, kalau kita mau cari contoh ya, transport ion potasium ke luar sel berarti bisa menggunakan carrier, bisa menggunakan protein channel. Mengapa demikian? Karena transportnya pasif. Nah, sebaliknya, transport ion potasium masuk ke dalam sel atau ketiga ion yang lainnya itu ke luar sel, itu hanya bisa menggunakan fasilitas protein carrier, tidak bisa menggunakan fasilitas protein channel. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan transport glukosa dari lumen intestin masuk ke dalam sel epitel intestin. Jadi, glukosa di dalam lumen ada di dalam kadar yang lebih rendah dibawa ke kadar yang lebih tinggi di dalam sel epitel. Nah, berarti glukosa ditransport secara aktif. Oleh siapa? Oleh sodium driven glucose import. Ini merupakan protein carrier, ya, karena transportnya aktif. Nah, mengapa disebut import? Karena transport glukosa bersamaan dengan transport sodium ke arah yang sama.
Nah, glukosa ditransport secara aktif. Sedangkan sodium itu dari luar ke dalam berarti dia pasif karena sodium itu lebih tinggi kadarnya di luar dibandingkan di dalam sel. Kalau transport dua molekul secara bersamaan, yang satu aktif, satu pasif, secara keseluruhan dianggap sebagai transport aktif. Nah, tidak ada di situ gambar ATP. Nah, energinya dari mana? Energi transport glukosa di saluran cerna, dalam hal ini di intestin, itu diperoleh dari gradien kadar sodium. Jadi, kalau semakin besar bedanya atau gradien kadarnya antara di dalam lumen dengan di dalam sel epitel, maka laju transport glukosa akan semakin tinggi. Oleh karena itu, ini hanya untuk menjelaskan saja, biasanya orang yang suka makan asin gitu ya, itu lebih efektif transport glukosa masuk ke dalam tubuh melalui epitel intestin. Nah, berikutnya setelah glukosa masuk ke dalam sel epitel, kemudian dia masuk ke dalam sirkulasi. Coba dilihat yang bagian bawah, glukosa masuk ke dalam sel epitel, kemudian dia keluar dari sel epitel menuju ke ekstrasel, kemudian masuk ke sirkulasi. Itu melalui protein karier juga, tetapi bukan transport aktif, melainkan difusi terfasilitasi. Terfasilitasi siapa? Terfasilitasi oleh protein carrier. Nah, ini transport pasif. Mengapa demikian? Karena glukosa di dalam sel itu lebih tinggi dibandingkan di luar. Tetapi kita mengatakan bahwa transport glukosa masuk ke dalam tubuh di intestin itu adalah transport aktif. Jadi pokoknya ada satu tahap saja yang aktif, maka dikatakan dia secara keseluruhan sebagai transport aktif karena memang memerlukan energi. Nah, sodium yang masuk ke dalam sel tadi secara pasif bersama-sama dengan glukosa itu akan dikeluarkan karena di dalam sel kan kalau ada sodium masuk dia akan dikeluarkan. Nanti kadar sodium di dalam sel itu terjaga pada kisaran yang tertentu. Nah, sodium yang masuk ke dalam sel kan kadar sodiumnya lebih rendah dibandingkan di luar. Tadi secara pasif. Tapi karena dia barengan glukosa, jadi transport oleh sodium driven glucose import itu secara keseluruhan aktif tapi sodiumnya sendiri sebetulnya kan pasif. Nah, sodium yang masuk ke dalam epitel ini akan dikeluarkan ke ekstrasel. Jadi tidak kembali ke lumen tapi masuk ke dalam tubuh. Nah, masuknya sodium ini karena kadar rendah di dalam sel ke ekstrasel itu kadarnya lebih tinggi, maka dia ditransport secara aktif. Nah, transport sodium ini menggunakan sodium potasium PAM atau Na plus K plus ATPase. Nah, kita lihat ini bagian bawah Na plus K plus ATPase. Itu membawa atau mentransport secara aktif sodium dari dalam sel keluar. Sekaligus dia membawa atau mentransport potasium dari luar ke dalam. Nah, karena itu dikatakan sodium potasium ATPase atau ATPase atau sodium potasium PAM. ATPase karena dia juga merupakan protein yang bisa menghidrolisis ATP menjadi ADP. Untuk apa dihidrolisis? Fosfatnya ini yang digunakan sebagai sumber energi bagi transport aktif ini. Nah, kalau yang ini, yang sodium potasium PAM, seperti sudah kita pelajari di depan tadi, itu bukan simport, tetapi antiport. Ini contoh transport ion yang lain Tadi sempat saya sampaikan bahwa lisosom itu pH-nya sekitar 4-5 di dalam lisosom, sedangkan di luar pH-nya netral di sitosol maksud saya sekitar 7. Nah, bagaimana lisosom itu bisa memelihara pH-nya tetap rendah? Satu-satunya jalan adalah memompa H+ masuk dari sitosol ke lisosom. H+ ini dipompa oleh transporter. Nah, ini ada ATP menjadi ADP. Berarti transportnya transport aktif. Mengapa? Karena pH rendah itu H+-nya tinggi, sedangkan di sitosol H+-nya rendah. Sehingga transportnya adalah transport aktif. Transport aktif itu protein transport yang berperan adalah protein carrier, bukan protein channel. Aobain dan digoxin merupakan obat yang digunakan untuk menolong penderita gagal jantung kongestif. Nah, dua jenis obat ini bekerja pada sodium potasium PAM. Jadi dia sebagai inhibitor sodium potasium PAM. Nah, gagal jantung kongestif sendiri merupakan kondisi di mana jantung
jantung itu kontraksinya lemah. Nah, bagaimana mekanisme kerja aubain dalam hal ini sehingga dapat digunakan untuk menolong penderita gagal jantung kongestif? Di membran otot jantung terdapat antiporter. Antiporter ini adalah antiporter terhadap sodium dan kalsium. Jadi antiporter ini berperan dalam transport aktif. Sebetulnya yang ditransport secara aktif adalah kalsium, sedangkan sodium itu secara pasit. Hampir sama dengan yang dicontohkan di depan untuk transport glukosa. Jadi glukosa ditransport secara aktif menggunakan dari gradien kadar sodium. Selain sodium kalsium antiporter, didapatkan juga di membran otot jantung itu adalah sodium potasium pump. Sodium potasium pump secara aktif akan mentransport sodium keluar sel dan potasium masuk ke dalam sel. Nah, ouabain itu berkompetisi dengan potasium, sehingga kalau ada ouabain, potasium dihambat untuk masuk ke dalam sel. Karena potasium dihambat masuk ke dalam sel, maka sodium melalui sodium potasium pump juga dihambat untuk dipompakan keluar. Dengan demikian, kalau sodium dihambat keluar sel, berarti gradien kadar atau beda kadar antara sodium yang di dalam dengan yang di luar itu semakin rendah. Karena semakin rendah, maka laju sodium dari ekstrasel ke sitosul yang melalui sodium kalsium antiporter dihambat. Nah, hambatan ini akan menghambat transport kalsium melalui sodium kalsium antiporter keluar, sehingga kalsium di dalam sel itu tetap dipertahankan tinggi. Mengapa harus dipertahankan tinggi? Karena tingginya kadar kalsium di dalam sel itu akan mengakibatkan otot jantung berkontraksi lebih kuat dan lebih lama. Berikut adalah gambar diagramatis sel epitel tubulus contortus distalis ginjal dengan Na+Cl- symporter di bagian membran yang menghadap ke lumen tubulus dan sodium potasium pump di membran sel yang menghadap ke ekstrasel. Na+Cl- symporter mentransport sodium dan Cl secara pasif ke arah yang sama. Sodium kemudian ditransport secara aktif oleh sodium potasium pump masuk ke interstitial space atau ke ekstrasel, dan Cl- ditransport secara aktif oleh Cl transporter. Baik Na+ maupun Cl- nanti akan masuk ke pembuluh darah, jadi masuk ke sirkulasi. Masuknya sodium dan Cl- ke sirkulasi dari interstitial space atau ekstrasel ini mengakibatkan peningkatan volume darah karena biasanya transport sodium diikuti juga oleh air. Peningkatan volume darah ini mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Nah, thiazid itu bekerja dengan memblok sodium Cl- Na+Cl- symporter sehingga transport sodium dan Cl- dari tubulus ke sirkulasi akan menurun. Nah, ini disebut sebagai, jadi thiazid disebut sebagai antihipertensi. Sedangkan peningkatan kadar sodium dan Cl- di lumen tubulus akan mengakibatkan peningkatan volume cairan tubulus sehingga volume urin meningkat. Nah, efek ini disebut sebagai efek diuresis. Oleh karena itu, thiazid selain dia bekerja sebagai antihipertensi, dia juga bekerja sebagai agen diuretik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada topik yang lain.